pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin muda dari Kesultanan Utsmani yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, kisah ini tidak hanya menceritakan tentang kemenangan dalam peperangan, tetapi juga tentang bagaimana pendidikan, keimanan, strategi, dan semangat pantang menyerah mampu mengubah sejarah dunia. Sebelum masuk ke kisah Muhammad Al-Fatih, kita perlu mengetahui mengapa Konstantinopel menjadi kota yang sangat penting. Jadi, pada masa itu, Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium dan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Asia dan Eropa. Nah, kota ini kota yang sangat kaya, maju, dan memiliki benteng pertahanan yang terkenal sangat kuat. Selama ratusan tahun, banyak kerajaan mencoba menaklukkannya, tetapi semuanya mengalami kegagalan. Bagi umat Islam, Konstantinopel juga memiliki makna tersendiri. Hal ini karena terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan dan pemimpin beserta pasukannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Hadis tersebut menjadi motivasi bagi banyak pemimpin muslim untuk mempersiapkan diri menjadi orang yang mendapat kehormatan tersebut. Nah, kita masuk ke Muhammad Al-Fatih ya. Ia lahir pada tahun 1432. Ia merupakan putra Sultan Murad II. Sejak kecil, ayahnya tidak hanya ingin menjadikannya seorang pangeran biasa, dia juga dibina menjadi seorang pemimpin yang berilmu, bertakwa, bertanggung jawab. Karena itulah Muhammad Al-Fatih ini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, ia juga belajar Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, strategi perang, politik, hingga berbagai bahasa seperti Arab, Persia, Yunani, dan Latin. Semua ilmu itu dipelajarinya agar mampu memimpin masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain pendidikan akademik, ia juga dibimbing oleh para ulama yang selalu mengingatkan bahwa menjadi pemimpin bukan sekedar memiliki kekuasaan, tetapi juga memikul amanah yang besar. Dari sinilah tumbuh sifat disiplin, rendah hati, berani, dan memiliki cita-cita besar dalam dirinya. Saat dia masih muda, Muhammad Al-Fatih ini sudah diberi kesempatan memimpin suatu wilayah. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting baginya untuk memahami bagaimana mengambil keputusan, menghadapi masalah, dan memimpin rakyat. Kemudian ketika dia berusia sekitar 21 tahun, ia diangkat menjadi sultan. Nah, walaupun usianya masih muda, serta banyak orang yang meragukan kemampuannya, Muhammad Al-Fatih ini tidak menjadikan keraguan itu sebagai penghalang. Dia itu justru semakin yakin bahwa dengan persiapan yang matang dan pertolongan Allah, tidak ada yang hal mustahil. Jadi langkah dia pertama sebagai pemimpin yang ia lakukan adalah mempersiapkan pasukannya dengan sangat serius. Pasukannya tidak hanya dilatih kemampuan bertempur, tetapi juga dibina mental, kedisiplinan, dan keimanan. Nah, dia itu percaya bahwa kemenangan itu bukan hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga kualitas orang-orang yang berjuang. Selain itu juga, Muhammad Al-Fatih ini memanfaatkan perkembangan teknologi. Jadi, ia itu memerintahkan pembuatan meriam berukuran yang sangat besar, di mana ini mampu menghancurkan tembok Konstantinopel. Nah, pada masa itu, meriam tersebut merupakan salah satu senjata yang paling canggih yang pernah digunakan dalam peperangan. Jadi, ketika pengumpulan dimulai, ternyata
tembok Konstantinopel itu tetap sulit ditembus. Kota itu juga mendapat perlindungan dari rantai besi raksasa yang dipasang di pintu masuk pelabuhan, sehingga kapal-kapal musuh itu tidak dapat masuk. Banyak orang yang menganggap keadaan ini sebagai jalan buntu. Namun, Muhammad Al-Fatih tidak menyerah. Dia berpikir bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi. Akhirnya, ia menyusun strategi yang sangat terkenal dalam sejarah, yaitu memindahkan kapal-kapal perang melalui daratan. Dengan menggunakan kayu yang dilumuri minyak agar licin, kapal-kapal tersebut ditarik melewati bukit pada malam hari hingga akhirnya berhasil masuk ke Teluk Golden Horn dari arah yang sama sekali tidak diduga oleh pasukan Bizantium. Ketika pagi tiba, penduduk Konstantinopel terkejut melihat kapal-kapal Utsami sudah berada di dalam teluk. Strategi yang dianggap mustahil itu berhasil mengubah jalannya peperangan dan membuat pertahanan musuh menjadi lemah. Setelah pengepungan berlangsung selama beberapa minggu, pada tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling bersejarah karena mengakhiri kekaisaran Bizantium yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Setelah kemenangan diraih, Muhammad Al-Fatih tidak melakukan pembalasan secara membabi buta kepada penduduk kota. Ia itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberi kebebasan bagi mereka yang menjalankan agama masing-masing. Ia juga mulai membangun kembali kota tersebut hingga berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Nah, kota Konstantinopel kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Jadi, dari kisah Muhammad Al-Fatih, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, pertama, keberhasilan itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari pendidikan, latihan, dan persiapan yang dilakukan sejak usia muda. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sekaligus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Yang ketiga, menghadapi masalah itu tidak boleh mudah menyerah. Jadi kita itu nggak boleh mudah menyerah. Nah, justru kita itu harus mencari dan berpikir secara kreatif solusi apa yang bisa kita lakukan. Contoh seperti yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, memindahkan kapal melalui daratan. Selain itu juga, kisah ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang sangat penting. Muhammad Al-Fatih ini tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi dia juga memanfaatkan strategi, inovasi, dan perkembangan teknologi untuk mencapai tujuannya. Jadi, kita sebagai mahasiswa juga dapat mengambil inspirasi dari perjuangan beliau. Nah, walaupun masih muda, Muhammad Al-Fatih ini mampu memberikan perubahan besar bagi dunia karena ia itu memiliki tujuan yang jelas, disiplin dalam belajar, menghargai ilmu, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Jadi kesimpulan kisah Muhammad Al-Fatih ini yaitu bukan hanya tentang penaklukan sebuah kota, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat meraih keberhasilan melalui keimanan, ilmu, kerja keras, kepimpinan, dan strategi yang matang. Jadi semoga kisah ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar, berusaha, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.